Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa lagi dalam program Al-Bayu Belajar untuk pembelajaran jarak jauh yang insya Allah kali ini adalah SMA kelas 10, yaitu mengambil materi tentang persaudaraan dan prasangka baik. Anak-anak semuanya, baik, kita langsung saja kita awali dengan berdoa untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini hari yang luar biasa karena hari ini kalian semuanya akan belajar dengan beberapa guru hebat dan ada pengawas. Perlu kami perkenalkan pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Fadl SAG MPDI. Beliau adalah DPI SMA Negeri 10 Semarang. Pada Pak Fadl, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Fadl. Kemudian pagi hari ini juga ada Bapak Guru hebat juga. Beliau adalah Bapak Ahmad Taufik SCD MBD. Beliau adalah guru SMA Negeri Karangtengah. Pada Pak Taufik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perlu kami perkenalkan juga yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Wahid Hasim MPDI. Beliau adalah pengawas Pakis Kantor Kemenag Kota Salatiga. Pak Wahid, halo Pak Wahid. Mic-nya enggak ada. Oke, baik. Itu yang sudah. Oke, tak lupa saya memperkenalkan diri. Saya adalah sebagai pengawas pembelajaran ini. Saya adalah nama Heris Kiono. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 18. Oke, itu yang perlu saya perkenalkan untuk pembelajaran pagi hari ini. Langsung saja kita serahkan kepada Pak Fadl untuk menyampaikan materi. Monggo Pak Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para ananda, murid-muridku yang hebat-hebat, dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita sudah mulai pembelajaran di tahun pelajaran baru 2020-2021. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bertambah semangat di dalam kita belajar, di dalam kita beribadah, di dalam kita bekerja membantu orang tua di rumah. Jagalah imun kita, jagalah iman kita, maka kita akan menjadi aman. Untuk itu, mengawali pembelajaran hari ini, mari kita sejenak untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi jidni ilman nafi'a wa zidni fahma wasi'a. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin.
Bapak harap Ananda, murid-muridku semua, dimanapun berada, tetap berada di rumah mengikuti anjuran pemerintah, para alim ulama dan tokoh masyarakat sesuai dengan protokol pencegahan penularan wabah COVID-19. Sudah banyak pelajaran yang diberikan oleh COVID-19 ini untuk kita semua. Semoga pandemi yang sedang melanda di negeri kita tercinta ini khususnya dan di dunia pada umumnya bisa segera berakhir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bersama Bapak Ahmad Fazal, guru SMA N10 Semarang, Sekolah Damai, dan Bapak Ahmad Taufik dari SMA Negeri Karangtengah Demak akan kita bersama-sama belajar di dalam tema yaitu namanya menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tentang prasangka baik. Untuk itu kami paparkan untuk saya screen sebentar. Anak-anakku, kita belajar bersama di ruangan maya ini. Semoga apa yang akan kita lakukan bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring, Ananda semua diharapkan mampu menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan dan Al-Hujurat ayat 12 tentang prasangka baik dengan baik dan benar. Kemudian membaca dan menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 dengan benar dan dengan baik. Mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Hujurat ayat 12 dengan tartil. Yang keempat, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan persaudaraan dan prasangka baik husnudon sesuai dengan pesan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11 tadi. Anak-anakku, mari yang pertama kita membaca Quran surat Al-Hujurat. Kita awali dengan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian semua adalah bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Anandaku sekalian, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tadi, arti lafadznya per kalimah, per kata adalah innamal mu'minu. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin. Ikhwatun, bersaudara. Faslihu, maka damaikanlah. Baina akhwaikum, antara kedua saudaramu. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, dari ayat tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa antara sesama mukmin, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, ukhuwah.
maka adanya persamaan hak, semakin banyak persamaan di antara sesama manusia, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Sementara itu, persaudaraan dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Yang kedua, persaudaraan ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lain. Kaitannya dengan hal tersebut, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha. Dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Maka untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah, maka lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal antara umat Islam. Bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, maupun yang lainnya. Yang kedua adalah tafahum, dengan saling mengenal antara sesama umat. Maka akan timbul sikap berusaha untuk bisa memahami saudaranya. Tafahum, memahami. Yang ketiga yang kita lakukan adalah ta'awun. Setelah saling memahami sudah terjalin, saling pengertian, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Yang keempat adalah takaful. Jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik di dalam diri kita masing-masing, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor di Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari kota Mekah pada saat hijrah. Anak-anakku sekalian yang hebat-hebat dimanapun berada, untuk bisa menerapkan perilaku persaudaraan sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10, bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pandangan hidup. Yang kedua adalah saling membantu apabila ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup. Yang ketiga, mencintai sesama muslim hanya karena Allah semata. Yang keempat, memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan pendengar yang lainnya yang menyimak pada acara ini, di antara hikmah menjaga persaudaraan ukhuwah adalah yang pertama akan menimbulkan, akan mengembangkan sikap saling memahami, saling pengertian di antara sama manusia. Dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, akanlah melahirkan rasa persatuan maupun kesatuan bangsa ini. Yang keempat, menimbulkan tenggang rasa, tidak mendolimi antara sesama manusia. Yang kelima, tercipta dan terjalinnya soliditas yang kuat antara sesama muslim. Solidaritas kita bangun dengan adanya ukhuwah Islamiyah.
Yang keenam, terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga. Anak-anakku sekalian, nanti dari Bapak juga ada tugas mandiri di rumah, yaitu Ananda semua membaca dengan tartil, dengan baik, dengan benar, dan juga menghafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang kedua, mencari dan menelaah tafsir Quran surat Al-Hujurat dari ayat 10 tadi. Kemudian didiskusikan dengan teman-temanmu. Bandingkan dan lakukan analisis terhadap tafsir-tafsir, beberapa tafsir tadi. Demikian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Taufik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fadl. Ya, kita langsung saja kepada Pak Ahmad Taufik. Semoga Pak Ahmad Taufik untuk bisa menyampaikan materi yang sudah. Monggo, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada di seluruh penjuru tanah air, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh, Akpai Mengajar melalui YouTube atau melalui virtual ini. Setelah Pak Fadl tadi menyampaikan materi tentang ukhuwah, maka giliran saya menyampaikan materi tentang prasangka baik atau husnudzon. Tentu dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah husnudzon. Husnudzon terdiri dari dua kata, yaitu husnu dan dzon. Husnu artinya baik, dzon artinya prasangka. Jadi husnun itu makna sederhananya adalah berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kulakum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul. Kalian bisa menyimak melalui Android atau melalui Quran yang ada di samping kalian. Surat Al-Hujurat, ijtanibu, jauhilah oleh kalian kasihan dari sesungguhnya itu ismun adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian juga menggunjing orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya sendiri? Tentu kita menjawab, pasti menjijikkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri untuk berhusnudzon kepada orang lain, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini asbabun nuzulnya terkait dengan peristiwa sahabat Salman Al-Farisi itu suatu ketika tidur dengan mendengkur. Kemudian ada sahabat yang lain itu menggunjing sahabat Salman Al-Farisi yang tidur mendengkur. Kemudian peristiwa ini kemudian muncullah atau turunlah surat Al-Hujurat ayat 12.
kita simak bersama-sama. Anak-anakku, setelah tadi membaca ayatnya, kemudian kita sudah mengkaji terjemahnya, asbabun nuzulnya, kemudian ayo sama-sama kita lihat tajwidnya. Tentu kalian semuanya sudah memahami hukum bacaan tajwid, mulai dari nun sukun, mim sukun, dan seterusnya. Tentu melalui media virtual ini, Bapak hanya memberikan stimulan saja bahwa di dalam ayat ini nanti akan ditemui ada bacaan qolqolah sughra, misalnya pada lafadz ijtanibu, kemudian ada juga bacaan idgham biguna, ada juga bacaan ikhfa sawawi, dan seterusnya. Ini bisa kalian lihat nanti di dalam buku atau di dalam modul yang lain. Anak-anakku, setelah tadi kita kaji asbabun nuzulnya, terjemahnya, lalu pertanyaannya begini. Bagaimana cara menerapkan perilaku husnudon dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita harus menggunakan cara-cara tertentu supaya husnudon ini memang betul-betul menjadi perilaku atau amaliyah kita sehari-hari. Caranya begini anak-anakku, bahwa husnudon kepada orang lain itu bisa kita biasakan dengan cara yang pertama, kita selalu melihat sisi positif yang dimiliki orang lain. Bukankah manusia itu pasti punya salah? Dan jangan lupa, sebaik-baik manusia itu pasti juga punya salah. Dan sejelek-jelek manusia pasti punya kebaikan. Dan ini kalau kita pahami akan memunculkan husnudon kepada diri kita terhadap orang lain. Jadi dengan melihat sisi positif dari orang lain itu akan memunculkan sikap husnudon kita kepada orang lain. Dan tentunya bukan hanya sebatas melihat sisi positifnya, tetapi kita harus juga mengikuti perilaku kita. Kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita memahami konsep husnudon, kita memahami bahwa husnudon adalah perintah Allah, maka sebisa mungkin perilaku husnudon ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan terdekat kita, kemudian ini nanti bisa menjadi kebiasaan kita ketika berinteraksi dengan orang lain, kita berinteraksi dengan teman, dengan guru, ataupun dengan siapapun yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Dan yang berkaitan dengan husnudon ini, kita sering mendengar istilah ghibah, fitnah. Kemudian di era sekarang ini banyak berita hoax, berita bohong di media sosial. Maka ayat ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah dari prasangka. Kadang-kadang postingan kita di medsos itu justru menimbulkan prasangka buruk bagi orang lain. Karena kita tidak sempat untuk mengklarifikasi berita ini benar apa tidak. Kita belum sempat cek berita ini bohong apa tidak. Kemudian kita buru-buru memposting, maka ini justru akan menimbulkan fitnah, menimbulkan suudon kepada orang lain atau kepada pihak-pihak tertentu yang namanya tercantum dalam postingan kita. Sehingga mari kita terapkan ayat ini dalam kehidupan sehari, terutama di era virtual ini, di era online ini, banyak sekali postingan-postingan yang berbau hoax. Maka kita harus lebih hati-hati supaya kita bisa mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Hujurat ayat 12. Dan anak-anakku yang kami cintai, tadi sudah saya sampaikan ada husnudon kepada diri sendiri, ada husnudon kepada orang lain, ada husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, husnudon kepada Allah itu bentuknya seperti apa? Ya, husnudon kepada Allah bentuknya seperti apa? Jadi bisa saya jelaskan, husnudon kepada Allah itu bisa terwujud dalam perilaku takwa kita kepada Allah. Kita lakukan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Ini adalah perwujudan atau bentuk husnudon kita kepada Allah. Yang kedua, kita selalu berdoa kepada Allah. Dengan bermunajat kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, ini wujud husnudon kita kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa kita, Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah SWT. Yang ketiga, wujud husnudon bisa dalam bentuk ikhtiar dan tawakal. Dengan berikhtiar, kita punya prasangka baik kepada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan apa yang kita inginkan.
Dengan bertawakal, kita berpasrah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kepasrahan ini, Allah juga akan mengabulkan permintaan kita. Anak-anakku, itu 3 contoh atau 3 bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian husnudzon kepada diri sendiri itu dalam bentuk apa? Husnudzon dalam diri sendiri itu bisa dalam bentuk kita ini merasa rendah hati, kita merasa kecil di hadapan orang, supaya tidak muncul takabur kita. Kemudian kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Ini juga bentuk-bentuk husnudzon kepada diri sendiri. Dan ini saya kira beberapa penjelasan saya terkait dengan husnudzon, baik kepada diri maupun husnudzon kepada Allah SWT, sesuai dengan firman Allah tadi, surat Al-Hujurat ayat 12. Anak-anakku dimanapun kalian berada, saya kira demikian dulu penjelasan saya, Pak Ahmad Taufik, Guru PAI SMA Negeri 1 Karangtengah, Kabupaten Demak. Kami serahkan kepada Pak Herustiono. Oke, terima kasih Pak Taufik sudah menyampaikan dengan jelas sekali. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Fadul, Pak Taufik. Sekarang kita dengarkan bersama, yaitu motivasi atau dari Bapak Pengawas kita, yaitu Bapak Sim, dan kan pemenang vokasi. Monggo Pak Wahid bisa menyampaikan terhadap apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber, yaitu tadi dari BPAI, Pak Fadul dan Pak Wahid. Monggo Pak Wahid Hasim. Mic-nya Pak, mohon mic-nya dinyalakan dulu Pak. Pak Wahid, halo, mic-nya di unmute dulu. Di bawah, sebelah kiri. Belum keluar suaranya. Di bagian bawah yang ada tanda mic, silangnya dihilangkan, diklik nanti hilang. Nah, Sampun. Monggo. baik, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, baru saja kita dengarkan Bapak yaitu Bapak Ahmad Fadol dari Guru SMA 10 Semarang dan Pak Ahmad Taufik, Guru Agama dari Karangtengah Demak, telah menyampaikan beberapa penjelasan kepada anak-anak semua. Bahwa tadi sudah kita dengarkan bersama, tentunya anak-anak pasti ada yang belum paham apa sebetulnya pentingnya, yaitu untuk persaudaraan dan juga tentang masalah husnudzon. Oleh karena itu, ini ada beberapa pertanyaan dari siswa, ini terutama ditujukan kepada Bapak Ahmad Fadol atau Abah Fadol, yaitu apa asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian nanti dilanjutkan untuk pertanyaan kepada Bapak Taufik. Bagaimana cara kita selalu husnudzon kepada orang lain? Tentunya ini sangat-sangat penting sekali, terutama bagi para siswa yang ada di rumah terkait dengan adanya COVID ini, maka kita harus selalu terbiasa, yaitu bukan hanya untuk secara pengetahuan, akan tetapi perilaku pembiasaan sehari-hari. Bukan hanya hafal saja tentang masalah dalil, tetapi harus kita aplikasikan di rumah masing-masing. Oleh karena itu, monggo Bapak Ahmad Fadol atau Abah Fadol terkait dengan pertanyaan tadi, apa asbabun nuzul, penyebab turunnya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Monggo Pak.
Langsung saja Pak Fatul, monggo. Terima kasih Bapak Wahid Hasim dari Ananda yang sangat hebat, yang sangat semangat. Pertanyaannya cukup bagus sekali yang perlu kita ketahui bersama. Apa asbabun nuzul, penyebab turunnya Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ini jawabannya insya Allah kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Sahabat Nabi Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang cukup tandus, karena kita ketahui di kota Makkah adalah tanahnya sangat tandus, di Madinah juga demikian. Maka ketika Nabi menemuinya, ia berkata, menjauhilah dariku, demi Allah bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah lebih baik daripada kamu. Keledai Rasulullah itu lebih baik daripada kamu. Kenapa engkau terganggu? Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay tersebut. Dan ia mencelanya. Sehingga akhirnya mereka marahlah. Setiap orang dari masing-masing kelompok marah, terjadi kemarahan. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, dengan tangan maupun dengan sandal mereka. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang tadi telah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya engkau semua adalah bersaudara. Sungguhnya antara orang mukmin dengan orang mukmin yang lain adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum. Maka damaikanlah di antara keduanya. Kalau kita mendamaikan keduanya, untuk apa? La'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak dibenarkan marah terhadap orang lain, apalagi lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Harus segera kita introspeksi diri. Orang lain salah terhadap kita, belum tentu kita selalu benar. Belum tentu kita paling benar. Kita adalah manusia, pasti punya kesalahan, punya kekurangan. Kita saling melengkapi. Demikian Pak Wahid, demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Guru, Pak Ahmad Fadol, yang mana telah sudah memberikan satu penjelasan tentang masalah asbabun nuzulnya. Memang anak-anak itu memang penting sekali. Dalam ayat itu kata-kata terakhir yang perlu kita cermati, kita tekankan la'allakum turhamun. La'allakum turhamun itu pengharapan. Maka kalau ada satu di rumah, ini terutama kalau di rumah bagi siswa, ada satu ya istilahnya belum damai, ada sesuatu masalah, maka perlu dimusyawarahkan, perlu didamaikan. Maka kalau ada orang bertengkar, kalau tidak bisa didamaikan, maka la'alakum turhamu tidak tercapai. Maka la'alakum itu proses. Prosesnya adalah kita selalu adalah apa? Menjaga kedamaian, saling menghormati. Ya.
insya Allah ini menjadi la'alakum turhamun. Kemudian untuk selanjutnya ini jika ada pertanyaan, baik sekali ini dari siswa juga untuk Bapak Ahmad Taufik. Bagaimana cara kita selalu menciptakan husnuzon kepada orang lain? Monggo Pak Taufik. Maaf Pak Taufik, sebelumnya karena waktu terbatas, mohon bisa di poin sampai pada permasalahan yang kita. Monggo. Ya, terima kasih Pak Wahid Hasyim atas pertanyaannya. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana cara positifnya? Yang kedua, kita selalu ingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan orang tersebut. Jadi yang kedua, kita selalu ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Kemudian, kita maafkan semua kesalahannya. Jadi dengan 3 tadi, insya Allah kita akan selalu husnudzon kepada orang lain, ya. Selalu ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya, kemudian lihat sisi positif dari orang itu. Tadi sudah saya katakan, sebaik-baik manusia pasti pernah berbuat salah, sejelek-jelek manusia pasti pernah berbuat baik. Saya kira ini jawaban dari saya, singkat karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Ini sudah sangat luar biasa karena terkait dengan waktu, tetapi bisa kita tangkap terutama kepada siswa-siswi yang ada di rumah. Mari kita sama-sama ciptakan untuk selalu saling asah-asih asuh. Nah, ini kuncinya kita saling asah-asih asuh. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang benar, semuanya itu adalah punya kelemahan masing-masing, maka perlu kita introspeksi diri. Dengan adanya itu, insya Allah apa yang diharapkan dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan surat Al-Hujurat ayat 12, maka bisa tercapai. Terima kasih. Kita kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahid Hasyim sudah memberikan komunikasi yang besar. Dan tentunya adalah tanggapan dari semua. Baik, alhamdulillah akhirnya selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Harapan kita semoga akan melakukan ini ada manfaat bagi kita semuanya, yaitu dalam rangka mencintai Al-Quran, senang dengan Al-Quran dengan cara suka membaca. Itulah yang paling penting. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang. Baik, akhirnya kita akhiri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.